Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia dengan NIM 3012231246. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Irwan Zulkifli SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Analisis Produk dan Praktik Perbankan Syariah dengan studi kasus tabungan syariah. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari pengertian, akad, mekanisme, hingga contoh nyata dari tabungan syariah di Indonesia. Latar belakang dari tabungan syariah. Saat ini, perkembangan perbankan syariah Islam di Indonesia semakin pesat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam sistem konvensional, tabungan menggunakan bunga. Namun, dalam Islam, bunga termasuk riba dan dilarang. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, muncul solusi berupa tabungan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dan titipan. Salah satu bank yang menyediakan produk ini adalah Bank Syariah Indonesia yang berfokus pada studi kasus saya. Pengertian tabungan syariah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari tabungan syariah. Apa sih itu tabungan syariah? Tabungan syariah adalah produk simpanan di bank yang dikelola berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak menggunakan bunga. Tujuan utama dari tabungan syariah adalah ada 3. Yang pertama yaitu untuk menyimpan dana secara aman, yang kedua itu untuk menghindari dari riba, dan yang ketiga itu untuk mendapatkan keuntungan yang halal. Dalam praktiknya, di dalam tabungan syariah mengedepankan 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai keadilan, yang kedua itu nilai transparansi, dan yang ketiga itu nilai kejujuran. Akad dalam tabungan syariah. Terdapat 2 akad di dalam tabungan syariah, yaitu yang pertama wadiyah atau titipan. Akad ini berarti nasabah hanya menitipkan uangnya ke bank. Ciri-cirinya tidak ada bagi hasil. Bank boleh memberikan bonus tetapi tidak wajib. Cocok untuk tabungan sehari-hari. Yang kedua yaitu mudharabah atau bagi hasil. Di dalam akad ini nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Jadi keuntungan dibagi sesuai kesepakatan atau yang disebut dengan nisbah. Contohnya jika nisbah 60 bagi 40, jadi 60-nya untuk nasabah dan 40%-nya untuk bank. Mekanisme tabungan syariah. Proses tabungan syariah cukup sederhana, terdapat 5. Yang pertama yaitu nasabah membuka rekening, yang kedua itu memilih jenis akad, yang ketiga itu menyetorkan dana, dan yang keempat bank mengelola dana tersebut. Yang kelima itu nasabah mendapatkan manfaat sesuai akad. Jadi, dana yang disimpan tidak hanya diam, tetapi digunakan untuk kegiatan usaha yang halal seperti pembiayaan UMKM. Contoh nyata dari tabungan syariah. Contohnya yaitu seorang mahasiswa membuka tabungan di Bank Syariah Indonesia dengan akad mudharabah. Dengan setoran awalnya yaitu Rp100.000 dan setoran bulannya itu Rp500.000. Dana tersebut kemudian dikelola oleh bank untuk pembiayaan usaha kecil. Dengan hasil, nasabah mendapatkan bagi hasil, dananya berkembang serta tidak ada unsur riba. Ini menunjukkan bahwa tabungan syariah tidak hanya aman, tetapi juga produktif. Kelebihan dan kekurangan.
kekurangan. Tabungan syariah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu terdapat 4. Yang pertama yaitu bebas dari riba. Yang kedua itu sesuai syariat Islam. Yang ketiga itu sistem adil dan transparan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu mendukung ekonomi yang halal. Kekurangan dari tabungan syariah yaitu terdapat 3. Yang pertama yaitu keuntungan tidak tetap. Yang kedua itu bergantung pada kinerja bank. Yang ketiga itu masih kurang dipahami masyarakat. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya dapat diambil, tabungan syariah merupakan solusi keuangan yang tidak hanya aman, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan adanya produk di Bank Syariah Indonesia, masyarakat memiliki alternatif yang halal dalam mengelola keuangan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.